menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohzuli Zuhri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2153B 12518 dan nomor UKG 201502212999. Saya adalah guru SD Negeri 2 Banguan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan uji kinerja berupa video praktek pembelajaran pada hari ini, hari Senin 6 Desember 2021. Mari saksikan video berikut ini. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, pada hari ini siapa yang belum masuk ke dalam room ya? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Fajar? Sudah. Fajar, halo. Dini? Halo. Sudah, Pak. Widi? Sudah, Pak. Mario? Sudah, Pak. Citra? Iya, Sudah semua ya? Pak. Ya. Kemarin sudah saya bagikan ya linknya, link presensi, link LKPD sudah dicetak semuanya ya. Ya, Pak. Sudah siap Iya, ya, Pak. Iya. Kalau sudah, Pak. saya ingatkan lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan virus COVID-19 dengan 5M ya. Apa 5M? 1, Mencuci tangan. tangan. 2, Memakai masker. Membatasi mobilitas. Tas. ya. Menjaga jarak diri. Ya. Kerumunan. Membatasi mobilitas ya. Menjauhi kerumunan. Ya, terima kasih. Menjauhi Lanjutkan. kerumunan. Sebelum pembelajaran hari ini kita laksanakan, untuk lebih baiknya, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin Mas Mario. Yo, Mas Mario. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Iya. Terima kasih Mas Mario sudah memimpin untuk berdoa ya. Sama-sama. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ya. Tema 3, pembelajaran 2 ya. Untuk selanjutnya mari untuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu berikut ini. Silahkan dibuka mic-nya ya.
Bendera benderaku laguku Indonesia Indonesia yang bertetap kebahagiaanku siapa berani menentang engkau benderaku yang merah selama-lamanya sekitarlah selama-lamanya Indonesia ceria aku yang bersedia Iya, terima kasih. Sudah, Pak. Perhatikan gambar Sudah, Pak. berikut ini ya. Pak. Nah, di situ ada gambar apa saja? Ini yang gambar pertama apa nih? Buah. Buah. Ini apa yang tengah? Ika. Kue. Kue. Bukan goreng, mie goreng. Enak ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Nasi. Merayakan makan tiap hari? Nasi, ya nasi lauk ya. Lauknya ada yang ikan, ada yang tempe, ada yang ayam, kerupuk ya. Buahnya juga Ayam. ada. Pernah makan buah ini semua ya? Ya, Bisakah kalian membuat makanan sendiri? Ayo. Iya, Pak. Bisa. Kalian bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan? Bisa enggak? Bisa. Tuh, Tidak kalian bisa. bisa berbuah tadi. Pak. Nah, bisa membuat makanan sendiri tidak? Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Kalau yang bisa itu seperti Tidak bisa. tumbuhan ya. Tumbuhan. Pohon mangga itu bisa membuat makanan sendiri. Oke, saya lanjutkan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah membaca teks, siswa dapat menggunakan kata tanya dalam kalimat pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat membuat beberapa kalimat pertanyaan dengan kata tanya yang berbeda dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan dengan baik. Tahukah kalian tentang perubahan lingkungan? Tahu? Perubahan lingkungan itu apa? Ayo, siapa yang sudah tahu? Dipengaruhi oleh apa? Ya, kalau kalian belum tahu, ayo simak video berikut ini supaya kalian bisa paham tentang materi berikut ini. Ya, simak video, mic-nya dimatikan dulu ya. Siap ya? Dari makanan. Ingat ya teman-teman, alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi akan tumbuh subur. Meningkatkan jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah
akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian juga seterusnya. Selanjutnya, rantai makanan sebagai bagian dari makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus berbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan dirugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daun kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman, dari bacaan tentang perubahan jaring-jaring makanan, mari kita buat pertanyaan disertai jawaban dari setiap paragraf yang ada. Yang pertama, di paragraf pertama, apa yang terjadi saat musim hujan terhadap tanaman padi? Jawaban, tanaman padi akan menjadi tumbuh subur. Siapa hewan pemangsa dari ular? Hewan pemangsa ular adalah burung elang. Mengapa populasi burung elang meningkat? Populasi burung elang meningkat karena populasi ular juga meningkat. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf kedua. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika salah satu penyusun rantai makanan tidak ada? Yang terjadi jika salah satu penyusun rantai makanan tidak ada, rantai makanan itu akan terganggu. Bagaimana keadaan tikus jika tidak ada padi? Keadaan tikus jika tidak ada padi adalah tikus akan mengalami kelaparan. Apa yang terjadi jika populasi ular sawah menurun? Yang terjadi jika populasi ular sawah menurun adalah burung elang akan kesulitan mencari makanan. Kita lanjutkan pertanyaan di paragraf ketiga. Apa yang terjadi jika kondisi rantai makanan akan terganggu? Kondisi jaring-jaring makanan juga akan ikut terganggu. Itulah jawabannya. Soal berikutnya, bagaimanakah dampak dari pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan akan menjadikan terganggunya jaring-jaring makanan. Pertanyaan terakhir di paragraf ketiga. Mengapa terjadi perubahan yang besar pada jaring-jaring makanan? Jawabannya, perubahan yang besar pada jaring-jaring makanan terjadi karena pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Nah, itu dia tadi teman-teman, pertanyaan disertai jawaban dari teks perubahan jaring-jaring makanan. Iya, terima kasih. Ya, sudah menyimak semuanya ya.
Ayo mic-nya dinyalakan. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah menyimak videonya ya. Sudah, Pak. Ya, tadi dibacakan sebuah cerita ya, berisi 3 buah paragraf. Itu paragrafnya dianalisa, kemudian dicari pertanyaan dan juga jawaban, membuat pertanyaan dan jawaban sendiri ya. Di paragraf pertama itu menggunakan kata apa, yang kedua siapa, yang ketiga mengapa ya. Sudah tahu ya? Sudah, Apa Pak. itu? Ya, apa itu digunakan Sudah, untuk Pak. menanyakan isinya ya. Siapa itu menanyakan orangnya atau subjeknya. Kalau mengapa menanyakan alasan ya. Di paragraf kedua juga apa, bagaimana, apalagi ya. Paragraf ketiga juga sama. Kalau sudah ya, kalau sudah coba kita mainkan game tentang pertanyaan ya, kata-kata dalam pertanyaan. Disimak dengan baik ya. Nanti kalau Pak Zuri bilang, ayo mau kemana, ke kanan atau ke kiri, nanti bilang ya. Siap ya? Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa itu Sudah. kuisnya, judulnya apa? Sudah, Pak. Jadi misteri pertanyaan. 5W1H. 5W1H. 5W itu what, where, when, why ya. 1H itu how. Ya, berarti itu ada kapan, apa, gimana ya, mengapa, hanya adalah bagai mana. Ya, kita lanjutkan permainannya ya. Siap ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Iya. Ayo. Iya, Pak. Siap tangannya. Siap. Ayo, 1 2 3. Siap, Pak. Ya. Ya, yuk. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan apa? Mengapa? Ayo. Menanyakan apa? Keadaan. Keadaan, sebab atau waktu. Keadaan. Alasan. Alasan ya, coba. Alasan. Siapa yang jawab alasan tadi? Fajar. Betul, bagus sekali. Soal nomor 2. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan apa? Keadaan. Waktu, keadaan, apa tempat? Keadaan. Keadaan. Ya, coba. Ayo. Ini kemana ini? Kemana ini? Woi. Keadaan ya? Iya, Pak. Bagus. Betul. Siapa tadi yang menjawab ya? Fajar. Bagus. Tepuk tangan. Lanjut. Kata kapan untuk menanyakan tentang apa? Kapan? Orang. Tempat, waktu atau orang? Waktu. Oke. Waktu. Oke, dengan sampai kemakan. Waktu ya kita. Waduh, ada musuh. Aduh. Ada musuh. Kemakan. Gak apa-apa. Waktu ya. Kita menuju Iya. waktu. Jangan sampai musuh datang. Ya. Oke, betul lagi ya. Pintar. Lanjut. Kata apa digunakan untuk menanyakan orang, waktu, atau segala sesuatu tentang pokok bahasan? Apa? Apa ya?
Segala Segala sesuatu dan bahasa. Ya. Siapa yang menjawab tadi? Oke, betul. Segala sesuatu tentang pokok bahasan. Betul sekali. Oke, kata siapa digunakan untuk menanyakan siapa? Ayo, menanyakan apa ini? Orang. Orang, ya. Siapa yang jawab tadi? Orang. Oke, betul lagi. Sudah pintar ya menggunakan kata tanya. Kata di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan apa? Di mana? Tempat. 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 Siapa yang jawab? Putra ya? Iya, betul. Tempat. Tepuk tangan dulu. Betul. Hebat-hebat ya, kan kalian kerjakan nanti ya. Nanti jawabnya kolaborasi ya. Kelompok 1 nanti siapa yang menjawab. Kelompok 2 nanti siapa yang membuat pertanyaan dan siapa yang menjawab gantian ya. Iya, Pak. Tulis namanya ya. Tulis nama, nomor absen. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah salah, teks ditulis dengan pertama. Pak. Ya. Buatlah kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya yang tepat. Oke? Iya, saya tunggu dulu. Sudah selesai ya? Iya, Pak. Kelompok 1 Citra. Pertanyaan yang pertama nanti dijawab Windy ya. Kamu menjawab apa? Tentang paragraf 1, ayo. Pertanyaan yang pertama apa, Citra? Apa manfaat dari eceng gondok? Apa manfaat dari eceng gondok? Ya dikasih tanda tanya ya. Coba Windy jawabnya apa? Ya, kelompokmu kelompok 1 Windy. Jawabnya apa? Untuk peluang usaha bahan dasar pembuatan tas, koper, sandal, tatakan gelas, tikar. Oke, coba. Nih, ayo pertanyaan yang kedua apa Dini? Mengapa industri menggunakan eceng gondok? Mengapa industri menggunakan eceng gondok? Citra dijawab apa? Ayo. Karena bahan baku rotas harganya naik. Oke, berarti sesuai dengan paragraf yang pertama, kalian menggunakan kata tanya apa dan mengapa. Bagus. Ayo kelompok 2, dengan Mario kalah. Mario, ayo pertanyaanmu apa tentang paragraf 2? Apa kegunaan jeruk nipis? Apa kegunaan jeruk nipis? Tanda tanya ya. Jangan lupa tanda tanya. Jawabnya apa, Fajar? Untuk obat batuk alami. Oke, ada ya di teksnya ada ya. Berarti Ada, kalian Pak. sudah mengerjakan Ada, Pak. dengan bagus. Nanti jangan lupa diisi di Google Form yang sudah Pak Guru kirimkan di grup WA. Siap semuanya ya, nanti dikirim. Siapa? Oke. Kita lanjut karena kalian sudah tahu tentang membuat pertanyaan dan jawaban di dalam paragraf. Ayo, silahkan simak video tentang pengaruh perubahan lingkungan terhadap ekosistem di bawah ini. Dengarkan dengan Teman-teman perhatikan gambar ini. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Dimulai dari gambar sebelah kiri. Terlihat ada orang yang sedang memotong atau menebang hutan. Tentunya ini secara ilegal. Yang sebelah kanan,
ada anak yang sedang membuang sampah kok di sungai. Aduh, bagaimana sih ini? Iya, di situ ada menebang pohon secara ilegal dan membuang sampah sembarangan di sungai. Oke, kita lanjutkan. Apa dari perbuatan mereka ya? Menebang pohon secara ilegal dan membuang sampah. Membuang sampah secara sembarangan dapat Bisa menyebabkan apa? banjir. Banjir, bagus. Kalau menebang pohon secara ilegal menyebabkan apa? Hutan gundul. Hutan gundul, betul. Nanti bisa menjadi bencana tanah longsor. Ya. Nanti bisa kekeringan dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Sungai tentunya akan merusak ekosistem yang ada. Rusaknya ekosistem yang ada akan mengakibatkan terganggunya rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan dalam ekosistem tersebut. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Supaya kalian lebih paham, ayo kita mainkan game misteri jaring-jaring makanan. Siap ya? Ya, Pak. Siap belum? Ya, nanti caranya kalian bilang betul atau salah ya. Misalnya di sini tikus memakan padi, betul atau salah? Betul. Ya. Kita langsung ke gamenya ya. Siap ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, sudah lihat kan lu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Judulnya apa itu? Misteri Jaring makanan. Misteri jaring-jaring makanan. Ayo. Ini Pak Guru mengecek ketangkasan kalian, kejelian kalian, ketelitian kalian. Siap ya? Kita mulai. Ular makan tikus. Betul. Betul. Oke, betul, bagus. Ular dimakan katak. Salah. Oke. Salah. Daun dimakan elang. Salah. Salah. Oke. Salah. Lanjut. Padi dimakan belalang. Betul. Betul. Oke. Belalang memakan ulat. Betul. Salah. Tikus dimakan ayam. Salah. Oke. Padi dimakan tikus. Padi dimakan Belalang. padi dimakan Ulat. daun pada pohon dimakan Ulat. 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 Ulat dan belalang dimakan apa? Ayam. Ayam. Kata ya. Kata. Kemudian ulat dimakan Ayam. Ayam. tikus dan kata dimakan Ular. ular. Bagus. Ular dimakan Elang. di situ ada apa? Ini apa ini? Padi. Iya. Kemudian di sini ada tanaman ya, ada pohonnya. Padi dimakan apa? Belalang. Padi dimakan belalang. Belalang. Padi dimakan belalang. Kemudian Ulat. tikus. Kemudian dimakan ulat. Ya. Ulat. Padi dan belalang dimakan apa? Belalang dan ulat dimakan apa? Dimakan Ayam. kata, dimakan ayam. Kata. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan apa ini? Ular. Ulat. Ular dimakan Ayam. burung. Ular dimakan apa? Burung.
Dari video di atas, silahkan kerjakan di LKPD yang kedua ya. Di sini LKPD yang kedua kelihatan tidak? Dijawab nomor 1. Apa sebab terjadi kemarau panjang? Jawabnya apa, Citra? Karena cuaca panas dan curah hujan sedikit. Iya, di situ kelihatan ya ada sawah yang kekeringan ya. Jawabnya apa tadi? Karena cuaca panas dan curah hujan sedikit ya, bagus ya. Curah hujannya sedikit jadi sawahnya kekeringan, padinya tidak bisa tumbuh dengan subur. Nanti jangan lupa ini ya, alamatnya Google Form kalian kerjakan ya. Sudah saya kirim di grup WA, nanti tinggal pencet. Kalian masukkan jawaban kalian ke LKPD ya. Tinggal kirim ya. Saya lanjutkan. Simak video berikut ini ya. Simak dengan baik. Nah, teman-teman, sekarang lanjutkan yuk. Tarian apakah ini ya? Ayo, siapa yang tahu teman-teman? Ya, betul. Ini adalah tari merak. Berasal dari daerah mana ya tari merak itu? Ayo jawab teman-teman. Ya, di situ ada tari apa, anak-anak? Merak. Berasal dari mana, yo? Siapa yang tahu? Jawa Barat. Coba kita lihat jawabannya. Jawa Barat. Sekali tari merak berasal dari Jawa Barat. Bagus ya. Sekarang apa saja ya properti dari tari merak ini? Yuk kita bahas satu persatu properti tari merak disertai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, apa ya teman-teman? Ya, ini adalah mahkota dari tari merak. Fungsinya apa ya? Fungsi dari mahkota tari merak ini menjadi hiasan kepala dari sang penari. Yang pertama itu ya, siger. Yang kedua apa? Garuda mungkur. Kepalanya ya. Terus yang tiga, Sesuping. ini ya LKPD yang ketiga. Kalian kerjakan, ini tugas mandiri, kalian kerjakan bukan kelompok ya. Kalian tulis nama, nomor absen, saya tunggu sebentar, nanti paparkan pekerjaan kalian benar atau salah. Ya. Bagus. Yang 6, 7, Windy 6 dan 7. Sayap kain menyerupai sayap merak. Sabuk ikat Ya. pinggang. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang pertama apa? Yang kalian sudah pelajari tentang Tanya dalam kalimat pertanyaan. yang kedua, Akibat perubahan lingkungan. yang ketiga, Merak. iya, kalian sudah tahu ya kalatannya akibat perubahan lingkungan ya, tadi mengganggu jaring-jaring makanan. Kemudian tari merak asalnya dari mana, propertinya sudah tahu semua, gerakannya sudah bisa. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari ini? Kesimpulan apa tadi? Ayo, kalian bisa membuat kalimat ya, kalimat pertanyaan menggunakan tanda apa? Tanya. Apa, mengapa, di mana ya, mana, kenapa, mengapa, kapan ya. Kemudian tahu akibat dari perubahan lingkungan bisa merubah ekosistem. Kemudian kalian bisa tahu ya, budaya daerah Jawa Barat ada tari merak. Nah, iya. Kita ke soal evaluasi, nanti yang kalian berkompetisi mengerjakan kuisisnya.
Ya, Mario sudah memimpin. Mario. Ayo Fajar dikerjakan. Windy. Oke, Fajar apa Mario? Bagus. Ayo ini saling menyusul Fajar dan Dini. Ayo lanjut, kurang satu lagi. Ya, sudah selesai Citra. Iya, betul dapat 100, 2 anak. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian nanti akan belajar tentang pembuatan buklet ya. Buklet nanti dibuat, nanti saya berikan alat-alat dan bahannya apa saja yang kalian siapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk memupuk rasa cinta kepada daerah kita, untuk menutup pembelajaran hari ini, ya, silahkan Mas Fajar untuk memimpin berdoa. Silahkan Mas Fajar. Mari teman-teman, setelah pembelajaran kita bersama, doa Amin. Terima kasih Mas Fajar sudah mau memimpin untuk berdoa. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya Pak Sudri mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Sama Pak.